Kemarin itu di dalam musra itu dia menyebutkan bahwa dia membisiki ketua-ketua partai. Ngaku di musrah dia. Mengaku. Ya Allah. Nah, ini kan pelanggaran. Nah, Ya kemudian Allah. dia pikir kan pemilu itu baru dimulai setelah ada pendaftaran. Pendaftaran. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 Ya, tambah canggih dia. di pasal 167 ayat 1 itu menyatakan bahwa pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Saya sempat baca sedikit itu minimal selambatnya 20 bulan. 20 Artinya bulan. bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang. Oke. Jadi sebetulnya sih begitu pemilu masuk, diumumkan akan ada pemilu, maka seluruh aparatus pemerintahan harus off dari kegiatan pemilu. Harus off, betul. Tentara, polisi, PNS segala macam Apalagi itu, presiden. Jadi Oke. tidak boleh terlibat karena Oke. ini kan harus kuncinya kan di jujur dan adil itu. Jurdil, ya. Ya. Konstitusi menyebutkan bahwa pemilu harus jurdil, bebas rahasia. Nah, kemudian undang-undang pemilu menyatakan bahwa itu selambat-lambatnya dimulai 20 bulan sebelum hari H. Ya. Jadi Ya. ketika ini sudah terjadi maka sudah terjadi pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya lagi di rumah teman kita, Dr. Anton Permana. Satu alumni sama saya, Rutan Bareskrim. Saya dapat teman baik pagi ini untuk ngobrol, namanya Adi Masardi, ya. Saya mau bolak-balik bilang ini juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, sorry ya, terus-terusan begini, karena jabatannya nggak pernah berhenti, belum ada SK pencabutan ya Mas. Belum Ya? ada PSB. Ini kita ditonton sekarang sama Bang Edi Channel. Ini apa namanya? Kamu? Mimbar Tube sama apa? Anti oligarki. Nah, ya, ada YouTuber pejuang juga ya. Jadi kita ngomong karena Mas Adi semalam terprovokasi. Pakar hukum tata negara Dr. Denny Indrayana itu ngomong bahwa Jokowi sudah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang pemilu khususnya. Pemilu dan konstitusi juga. Karena kita tahu Jokowi sibuk menjadi ketua tim ses pemenangan capres tertentu. Waktu itu masih Ganjar ya waktu itu ya. Kalau sekarang berubah ya nggak tahu lagi, ada SK-nya lagi. Dan itu ternyata melanggar undang-undang pemilu. Iya Mas, sebetulnya Mas. Jadi ada dua tokoh yang harus kita komentari. Pertama Denny Indrayana, ini ahli tata negara, sekarang juga berpuisi. Oh ya. Puisinya juga menarik, bagus. Semoga lebih banyak lagi orang tertarik membuat puisi. Karena puisi itu ketika politik kotor, puisi bisa membersihkannya. Insya Allah, amin. Nah, Amin, John amin. Kennedy. John Kennedy ya. Tapi saya John bikin F. Kennedy John ya? Kennedy. Oke. Nah, tapi yang paling menarik menurut saya ada generasi baru, yaitu teman-teman di BEM UI, adik-adik di BEM UI. Nah, kemarin itu saya nonton juga podcastnya Melki Sadek Huang, itu ketua BEM UI dengan Novel Baswedan. Oh, oke. Dia kemarin itu kan juga aksi-aksi unjuk rasa. UI sudah mulai terlibat unjuk rasa. Nah, yang menarik itu yang dia concern itu adalah ketika pemerintahan Joko Widodo ini berkali-kali menurut dia melanggar konstitusi. Nah, menarik nih. Jadi kata anak-anak, dia nggak tertarik soal korupsi dan lain-lain itu. Oh. Dia bahas pelanggaran-pelanggaran konstitusi seperti soal pembuatan undang-undang omnibus, cipta kerja dan turunannya, kemudian berbagai pelanggaran soal perpanjangan kontrak-kontrak, kemudian banyak hal yang menurut IKN yang menurut Kereta dia cepat segala macam ya. menurut dia melanggar konstitusi, kok dibiarkan saja. Melanggarnya di mana itu sebutnya? Pelanggaran konstitusi kan contoh nih soal undang-undang cipta kerja, kan mekanismenya itu harus ada. Mekanismenya itu dilanggar ya, dan itu juga dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini memang melanggar etika. Mahkamah Konstitusi itu Mas, teman-teman itu Badung-Badung bilang Mahkamah Keiparan. Badung. Nah, waktu itu kan belum menjadi IPAR. Oh iya, belum jadi IPAR. Setelah jadi IPAR memang berubah lagi. Jadi menurut saya sih ya Mahkamah Konstitusi sudah menjadi MK Mahkamah Kasur. Mahkamah Kasur.
bawa kasur. Jadi persoalan-persoalan negara dibicarakan di kasur. Aduh. Nah, ini kan ini melanggar etika pejabat penyelenggara negara. Oke. Harusnya tidak boleh. Oke, lanjut ke Melki tadi. Nah, jadi Melki, saya terkejut juga bahwa generasi baru mahasiswa yang kita pikir tidak memperdulikan konstitusi dan ternyata sangat concern masalah konstitusi, dan menurut saya ini pikiran BEM UI ini juga menjadi pikiran semua mahasiswa di Indonesia bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi. Oke. Nah, apa sih hukumnya melanggar konstitusi? Saya bilang begini, dalam kehidupan kita beragama itu pedomannya adalah kitab suci. Oke. Kalau di Islam di kita ada hadis, ada ijma ulama, dan beberapa lagi turunannya. Oke. Jadi kalau itu dilanggar, maka keberagaman kita juga menjadi cacat. Malah dalam bahasa kiai-kiai di NU itu kalau mendustakan, melanggar Quran itu mendustakan. Quran ya. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, pedomannya adalah konstitusi dan undang-undang. Jadi kalau mendustakan konstitusi ya sama dengan kalau kita beragama mendustakan kitab suci. Oke, sekarang jadi, konsekuensinya ya Mas sesat. Adi. Nah, sesat konsekuensinya. Kalau di agama kan konsekuensinya MUI membuat fatwa ini sesat, murtad bahkan murtad, gitu ya. ini halal darahnya dan segala macam. Jangan pakai darah, serem. Nah, kalau di ketatanegaraan itu impeachment, kalau presiden melanggar konstitusi hukumnya adalah impeachment. Dan itu kerjaan DPR sebetulnya. Nah, si Melki juga bertanya, ini kenapa, ada apa dengan DPR? DPR itu kok menjadi wakil partai kemudian menjadi perwakilan kekuasaan. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman di kampus ya bahwa demokrasi kita sekarang ini memang sudah berubah jauh dari gagasannya John Locke, Montesquieu dan kawan-kawan pada abad 16-an gitu, yang mengatakan bahwa demokrasi itu melahirkan trias politika, keseimbangan, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, saya bilang demokrasi hari ini itu eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya dari partai politik, dari ibu yang sama. Jadi bagaimana mungkin saling mengontrol? Dan TIF-nya jadi THIEF, pencuri. Jadi, nah sebetulnya di negara-negara orang lain juga kondisinya sama. Di Eropa cuma kan mereka masih dibatasi oleh etika. Ya. Kalau eti jadi legislatif itu ada etika legislatif. Ya. Saya di eksekutif mesti satu partai ada etika. Ya. Nah sekarang ini sudah kondisinya begitu, etikanya juga nggak ada, moralitasnya nggak ada. Nah sekarang Mas Adi, kalau DPR yang seharusnya menjadi salah satu pelaksana konstitusi, begitu melihat presiden melanggar sumpahnya, kan demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai presiden, tidak akan taat pada konstitusi dan undang-undang, dan itu kan ini kan melanggar. Nah sekarang DPR-nya seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah jadi di dalam situasi seperti itu maka mahasiswa, gerakan moral kita semua civil society untuk mengingatkan DPR bahwa tugas kalian ini loh. Bikin pengawasan kan tugas konstitusi DPR itu ada 3. Bikin undang-undang, bikin anggaran, sama pengawasan. Betul. Nah, bikin undang-undang diserahkan kepada pemerintah, anggaran diserahkan kepada pemerintah, pengawasan dilepas. Jadi ngapain mereka? Nah, jadi sekarang ya mereka jadi orang gajian aja. Gajian dan berlimpah ruah dengan fasilitas ya. Nah, cuma memang dalam kondisi tertentu parlemen itu kan ada dua jenis. Satu parlementer, satu lagi ekstra parlemen. Nah, jadi kalau parlemen yang di kantor di Senayan itu off, maka ekstra parlementer harus jalan. Ini sama-sama juga konstitusional. Yang kita sebut demokrasi parlemen juga. Jalanan ya. Parlemen ya ekstra parlementer lah, parlemen jalanan itu kekuatan moral ya, kita semua kan ini juga bagian dari kekuatan moral. Jadi nggak ada masalah. Nah persoalannya lagi adalah menurut Sadek juga Denny Indrayana, menurut Melki Ketua BEM UI dan juga Denny ahli tata negara, yang paling mencolok pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang hari ini dilakukan oleh Presiden Widodo adalah ikut campurnya cawe-cawenya di dalam pemilu.
Ya. Dan itu secara telak melanggar etika, juga melanggar konstitusi yang Nah, tertulis. ini menarik saudara sekalian, karena selama ini kita berkutat dengan masalah etika. Kita sebut presiden dengan menjadi tim ses, capres tertentu, dengan menyulap istana menjadi posko pemenangan capres tertentu, itu melanggar etika. Itu bukan Kita hanya pikir selama ini melanggar etika, ternyata melanggar konstitusi. melanggar konstitusi juga. Ada Kenapa ini? Kenapa di, ini? di pasal 22E Gua demen nih, udah canggih Konstitusi dia nih. Undang-Undang 45 itu bahwa pemilu dilaksanakan secara rahasia, jujur, adil. Jurdil. Jurdil. Oke. Nah, bagaimana mungkin tercipta kejujuran, keadilan kalau presiden penguasa tertinggi di republik ini masuk di dalam kontestasi, Ikut campur, ikut mengatur-ngatur ya. mengatur-ngatur. Iya. Itu kan dijamin ketidakadilannya dari awal sudah tidak adil, Iya, tidak fair ya, pasti tidak ya. fair. Iya. Nah, kemudian dia kan bilang bahwa dia merasa tidak ikut campur di dalam pemilu. Nah, kemarin itu di dalam musra itu dia menyebutkan bahwa dia membisiki ketua-ketua partai. Ngaku di pusat ya. Mengaku. Ya Allah. Dan ini kan pelanggaran. Nah, Ya kemudian Allah. dia pikir kan pemilu itu baru dimulai setelah ada pendaftaran. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 Iya, tambah canggih dia. di pasal 167 ayat 1 itu menyatakan bahwa pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Saya sempat baca sedikit, itu minimal selambatnya 20 bulan. 20 Artinya bulan. bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang. Oke. Jadi sebetulnya sih begitu pemilu masuk, diumumkan akan ada pemilu, maka seluruh aparatus pemerintahan harus off dari kegiatan pemilu. Harus off, betul. Tentara, polisi, PNS segala macam Apalagi itu, presiden. Jadi tidak boleh terlibat karena ini kan harus kuncinya kan di jujur dan adil itu. Jurdil ya. Ya. Konstitusi menyebutkan bahwa pemilu harus jurdil, bebas rahasia. Nah, kemudian undang-undang pemilu menyatakan bahwa itu selambat-lambatnya dimulai 20 bulan sebelum hari H. Ya. Jadi ketika ini sudah terjadi maka sudah terjadi pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi. Nah, mungkin saya yakin betul bahwa Widodo ini nggak tahu undang-undang ini. Karena kan ketika dia masuk menjadi presiden hanya membacakan sumpah, kemudian dia berasal dari wali kota, kemudian gubernur yang tidak pernah mempelajari konstitusi. Atau kalaupun tahu, dia nggak mau tahu, nggak ada urusan. Yang penting Saya yakin nggak tahu, nggak pernah baca. nggak pernah baca ya. Karena di seputarnya juga nggak ada ahli tata negara. Justru kan bener-bener mandir. Justru kan pakar hukum, Tapi kan hukum tata negara. bukan tata negara. Oh, bukan, Dia ya? politisi. Oke. Mahfud juga ahli tata negara, studinya, disiplinnya. Tetapi kan ketika di dalam kementerian itu dia menjadi politisi. Berbeda. Oke. Nah, jadi ahli tata negara kayak Denny ini di luar, kemudian Refli ahli tata negara paham soal ini. Dan dulu Gus Dur selalu minta nasihat soal ketatanegaraan dari Profesor Harun Ar-Rasyid. Oh, iya. Yang di luar, dia Iya. kalau mau bikin sesuatu dia tanya dulu. Prof Harun, saya biasanya diutus. Menyebutnya dia di Rawamangun, di kompleks dosen di Rawamangun. Oh, ini nggak bisa Gus, presiden nggak boleh ini melanggar konstitusi. Oh, begitu ya. Terus Dan dia mau denger ya Gus Dur. mendengarkan karena dia pengen tahu, kemudian dia panggil ahlinya dan pasti didengerin lah. Ya. Jadi bahkan ketika Gus Dur minta usulan bahwa presiden nanti akan mengusulkan perubahan konstitusi, kata Prof Harun, itu nggak boleh, presiden itu ngimpi mengubah undang-undang aja nggak boleh. Mimpi pun nggak boleh. Mimpi nggak boleh. Oh, begitu. Dan kemudian Kalau Gus Dur minta paham. 3 periode, mimpi apa nih? Nah, itu juga pelanggaran udah nggak boleh. Dan itu serius loh Mas, mereka tetap gerilya loh Mas. Nah, ini kan begini, soal keterlibatan di dalam pencalonan itu. Seorang presiden, misalnya dia pernah aku bermimpi nih, pengganti saya ini Edi Mulyadi. Kemudian saya ngomong itu nggak boleh. Saya ngimpi saya digantikan oleh Edi Mulyadi. Itu bisa berpengaruh kepada secara politik. Bentar Mas Adi, itu penting Mas Adi bilang, kalau seorang presiden bermimpi, misalnya pengganti saya si X, Edi Mulyadi lah, lalu dia sampaikan, itu memang nggak boleh. Karena titah presiden akan diterjemahkan oleh bawahnya sebagai perintah. Bagi hukum yang harus dipatuhi. Wah, bahaya benar-benar. Mas Jadi Adi keren. ngimpi pun nggak boleh, apalagi ini
menyatakan, mempromosikan. Iya. Membisikkan para ketua partai apa dibisikkan tuh ya? Nah, kemudian satu hal lagi bahwa presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, kepala seluruh rakyat Indonesia, kepala seluruh ormas, kepala seluruh partai politik. Jadi tidak boleh hanya memanggil ketua-ketua partai tertentu yang dia suka. Apalagi untuk kepentingan pemilu. Dia bisa memanggil semua pemimpin partai politik. Dia bilang, menurut perintah konstitusi pemilu itu harus jurdil. Coba kalian laksanakanlah ini dengan baik, segala macam. Dia nasihati semua partai politik. Tapi bukan, gini Mas, soal begitu Mas, kan ini kan ya. Yang kemarin itu kan yang Nasdem saya tidak dipanggil karena dia sudah punya koalisi. Nah itu nggak boleh. Dan itu pengakuan dia loh, eksplisit ya, ketika ditanya wartawan di Sarinah Tamrin, pusat perbelanjaan Sarinah Tamrin, dia mengatakan kenapa Nasdem bilang, kan Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Nah, ini kan kita kan ngomong strategi, masa itu kan sudah membentuk dua kubu strategi, kami dan kalian, kan begitu, ya kan? Nah, jadi kan itu sudah berjarak, jadi nggak boleh pemimpin negara itu pemimpin seluruh partai. Oke Mas Adi, sekarang begitu banyak pelanggarannya nih, sekarang konkretnya apa nih? Ini kan kita bersangka baik bahwa orang kalau yang tidak tahu kan tidak melanggar. Jadi orang yang tidak tahu dan orang gila itu tidak kena hukum. Karena presidennya bukan orang gila tapi hanya orang yang tidak tahu, tugas kita adalah mengingatkan. Tapi jadi kalau setelah hari ini, setelah tayangan ini diviralkan dan presiden masih cawe-cawe soal pemilu, maka aparatur pemerintah, aparatur negara, TNI, Polri bisa mengingatkan, kalau boleh juga menangkap karena melanggar konstitusi. Menangkapnya ini seru nih. Karena selama ini kita pikir cuma memakjulkan, karena menangkap ya. Karena sudah melanggar itu mungkin nanti tinggal teman-teman di aparat hukum menafsirkan ini seperti apa kalau sudah melakukan pelanggaran ini, apakah dia mengingatkan TNI, Polri mengingatkan parlemen agar ini di-impeach, segera dilaksanakan impeachment prosesnya, atau seperti apa. Tapi setelah ini di-upload, maka setiap perbuatan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe masalah urusan pemilu itu adalah sudah resmi pelanggaran yang sudah resmi, karena kita sudah mengingatkan. Kemarin kan kita belum mengingatkan soal ini. Bagus. Kita masih menyindir-nyindir soal Presiden kencing di bawah pohon. Dan masih bisa soal etika terus ya. Soal etika terus. Ini sudah pelanggaran tertulis. Nah, pertanyaan saya Mas sebagai penutup barangkali, ini DPR yang seharusnya mengetahui presiden melanggar konstitusi dan perundangan harusnya menggelar sidang dalam arti untuk memakzulkan. Oke, satu, tidak dilakukan. Kedua, TNI dan Polri sebagai garda terdepan Polhukam kita harusnya menangkap, berarti tidak lakukan juga. Apa yang harus dilakukan? Nah, menurut saya sih begini, mungkin kayak TNI, Polri juga jangankan mereka. Presiden orang kabinet yang nggak paham konstitusi, DPR aja nggak paham konstitusi, tidak paham perintah konstitusi. Faktanya kan dia menyerahkan kewenangan anggaran kepada eksekutif, menyerahkan undang-undang, pembuatan undang-undang kepada eksekutif. Jadi dia tidak paham. Jadi ini juga sekalian ini acara kita ini mengingatkan DPR, legislatif, eksekutif, judikatif, bahwa ada konstitusi yang dilanggar dalam proses hari-hari pemerintahan hari ini. Jadi kalau setelah ini kalian membangkang juga menganggap ini tidak ada masalah, ya kalau TNI Polri juga diam saja, kan masih ada mahasiswa, Melki Sadek dan kawan-kawan BEM UI dan BEM-BEM yang lain pasti paham juga. Nah, yang menarik kan alasan Melki dan kawan-kawan, dia bilang kenapa dia concern sekarang ini, karena dia bilang, Mas, kalau kita tidak memperbaiki keadaan seperti ini, ke depan kan masa depan ini kan milik kita. Jadi dia bilang kami ini bergerak, hari ini bergerak, mahasiswa bergerak itu untuk memperbaiki masa depan dirinya sendiri. Dan anak cucunya kelak lagi ya. Anak cucunya. Jadi nah, dalam tahap itu saya bilang ini sudah pemikiran yang bagus. Dulu kita visioner kan sekali. Visioner. Dulu kan kita masa depan kita ikut bapak kita. Bapak kita yang memperjuangkan. Nah, ini anak-anak ini sekarang udah luar biasa, dahsyat. Dia memperbaiki masa depannya karena dia bilang, ya teman-teman di kampus sekarang ini ada kita di kampus, Mas, kalau saya selesai nanti juga kerja apa?
Ada lapangan kerja enggak? Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, dengan korupsi yang luar biasa, dengan pemerintahan yang ngaco, melanggar konstitusi setiap hari. Apa yang kita bisa harapkan ke depan? Nah, jadi sampai di situ kita wajib mendukung, karena kita tidak bisa menjanjikan masa depan mereka, kita wajib mendukung mereka, perjuangan mereka ya. Kita cukup mendukung perjuangan mereka memperbaiki masa depan mereka sendiri. Nah, dukungan ini Mas, saya kan juga termasuk yang sempat di jalanan ya. Terus terang aja, dukungan buat mahasiswa itu doa pastilah doa ya, tapi mohon yang lebih konkret ya, logistik apa lagi. Tapi begini, kalau anak-anak itu sudah turun, dia yakin dengan dirinya, dia turun, itu Tuhan pasti akan turun, Allah menolong, menggerakkan hati orang-orang itu menurunkan logistiknya. Ya. Betul. Jadi sekarang ini sikap kita, karena kita sudah uzur juga, tidak bisa berbuat banyak kecuali cuma ngomong ini. Jadi kita mendukung anak-anak kampus memperjuangkan dirinya sendiri di jalanan masa depannya. Oke, bagus banget. Saudara sekalian, ini obrolan pagi menarik. Sebentar lagi kita akan jalan ke Jawa Timur. Ada keperluan rombongan kita, Mas Adi, ada rombongan nanti ada siapa namanya, Refli Harun, ada Habib Musin, ada Anton Permana dan kawan-kawan, para YouTuber ini juga para pejuang juga. Mohon doanya ya, semoga Allah beri kelancaran dan keselamatan selama perjalanan sampai tujuan Mas Adi ya. Amin. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.